Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Semoga sahabat semua selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah, dan semoga kita semua dijadikan hamba yang senantiasa bertakwa serta diselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selama kehamilan, tubuh mengalami berbagai perubahan sehingga tak jarang menimbulkan berbagai keluhan saat hamil seperti insomnia. Pada dasarnya, kondisi ini tidak membahayakan, akan tetapi tetap saja Anda membutuhkan istirahat yang cukup demi kesehatan ibu dan janin. Insomnia atau susah tidur saat hamil bukan hanya berarti susah terlelap, namun kondisi saat kualitas tidur ibu hamil buruk karena kerap terbangun di malam hari dan susah kembali terpejam. Padahal istirahat cukup merupakan salah satu hal yang penting untuk ibu hamil. Selain membantu membuat tubuh rileks, istirahat yang cukup juga menunjang tumbuh kembang janin. Oleh sebab itu, ibu hamil perlu memahami apa saja pemicu sulit tidur dan cara untuk mengatasinya. Dengan begitu, kebutuhan istirahat bisa terpenuhi. Seringkali, meski susah tidur, ibu bangun cukup awal sehingga istirahatnya menjadi tidak maksimal. Sebagian ibu hamil sudah mulai mengalami susah tidur sejak saat trimester pertama atau hamil muda. Insomnia saat hamil merupakan kondisi yang normal dan memengaruhi 78% wanita hamil. Maka dari itu, ibu tidak perlu khawatir berlebihan karena nyatanya insomnia atau susah tidur bukan hal berbahaya bagi bayi dalam kandungan. Biasanya, insomnia maupun susah tidur saat hamil muda ditandai dengan kondisi seperti: yang pertama, sering bangun pada malam hari; kedua, merasa sulit untuk tidur kembali; dan yang ketiga, tidak merasa segar saat bangun tidur. Lantas, apa saja penyebab serta cara mengatasi insomnia atau susah tidur saat hamil muda? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Mari kita dukung channel ini agar tetap istiqomah dalam syiar Islam dan juga sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama kita. Berikut 7 penyebab sulit tidur saat hamil dan cara mengatasinya. Yang pertama, mual dan muntah. Pada dasarnya, mual saat hamil bisa datang mengganggu kapan saja, bisa pagi hari, sore hari, atau justru di tengah malam. Untuk mencegahnya, posisikan tubuh bagian atas ibu hamil sedikit lebih tinggi saat berbaring. Posisi ini membantu melancarkan sirkulasi darah ibu hamil, sehingga mengurangi resiko terjadinya mual. Ibu hamil juga bisa menggunakan bantal tambahan di kepala untuk memastikan posisi tubuh di atas lebih tinggi. Jangan lupa untuk menghindari makan besar dalam jumlah banyak sebelum tidur. Yang kedua, ingin buang air kecil terus-menerus. Perkembangan janin yang semakin besar seringkali membuat frekuensi buang air kecil meningkat, termasuk di malam hari. Pada waktu ibu hamil tidur, kondisi ini tentu akan membuat ibu hamil bangun lebih sering, bahkan bisa berujung pada sulit tidur kembali. Jika ibu hamil mengalaminya, siasati dengan menghindari konsumsi minuman berkarbonasi, minuman bergula tinggi, dan minuman berkafein. Minuman jenis ini biasanya memiliki sifat diuretik. Efeknya, ibu hamil pun akan buang air kecil lebih sering. Yang ketiga, pergerakan janin. Saat janin mulai bergerak, rasanya sangat menyenangkan. Namun jika ia bergerak terlalu aktif, terutama di malam hari, seringkali waktu istirahat ibu hamil pun jadi terganggu. Kondisi ini biasanya mulai dari ibu hamil alami pada usia kehamilan 20 minggu, di mana janin sudah mulai aktif bergerak. Agar ia lebih rileks di malam hari, cobalah ajak beraktivitas beberapa jam sebelum waktu ibu hamil tidur, misalnya dengan berjalan-jalan sebentar atau mengajaknya bersenandung. Saat malam hari, hindari juga mengonsumsi makanan yang manis dan pedas. Hal ini dapat membuat janin lebih aktif bergerak dan menendang. Yang kelima, restless leg syndrome. Restless leg syndrome merupakan kondisi di mana kaki refleks terus bergerak dan tidak bisa diam, seperti gelisah. Diyakini ini merupakan salah satu tanda tubuh kekurangan zat besi. Jika ibu hamil mengalaminya, cobalah untuk mengkonsumsi cukup zat besi dalam asupan makanan sehari-hari.
agar penyerapannya lebih baik. Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan vitamin C. Lalu yang kelima, cemas berlebihan. Secara hormonal, ibu hamil seringkali merasa lebih cemas dan khawatir. Jika tak segera diatasi, kondisi ini pun bisa terlanjur menjadi stres dan depresi, terutama memasuki trimester ketiga. Cemas berlebihan pun akan makin sering dialami oleh ibu hamil. Akibatnya, pola tidur di malam hari pun akan berantakan. Ibu hamil jadi sulit tidur dan mudah terbangun di malam hari. Cari tahu apa sebenarnya yang menjadi sumber kecemasan ibu hamil. Jika penyebabnya adalah kehamilan dan kondisi tumbuh kembang janin, kumpulkan daftar pertanyaan dan konsultasikan ke dokter. Dengan begitu, ibu hamil akan mendapatkan jawaban pasti dan mengurangi frekuensi ibu hamil cemas kembali. Yang keenam, nyeri punggung. Cobalah untuk mengganti posisi tidur menjadi berbaring di sisi kiri. Posisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan pada vena cava, yakni pembuluh darah yang dapat terjepit ketika rahim membesar. Jangan lupa gunakan bantal di antara lutut dan pinggul ibu hamil yang berada dalam posisi rileks. Apabila perubahan posisi tidur tak membantu, cobalah untuk mengompres area tubuh yang nyeri dengan botol berisi air panas. Tapi ingat, hindari melakukan kompres di area perut. Kompres ini dilakukan untuk membuat otot menjadi lebih rileks. Yang ketujuh, banyak berkeringat. Sistem tubuh ibu hamil bekerja lebih aktif saat hamil untuk menunjang tumbuh kembang janin. Efeknya seringkali ibu hamil jadi lebih mudah merasa kegerahan. Kondisi ini juga bisa terjadi di malam hari. Untuk mengatasinya, gunakan pakaian tidur yang tipis dan berbahan katun untuk menyerap keringat. Hindari menggunakan pakaian tebal atau berlapis. Jangan lupa untuk minum air putih sebelum tidur untuk mengurangi efek panas yang mungkin ibu hamil rasakan. Sebisa mungkin, ciptakan suasana kamar yang bersirkulasi agar udara lancar dan tidak lembab. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kitab Ibnu Sunni diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengajarkan doa susah tidur kepada sahabatnya Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Pada kitab tersebut dituliskan bahwa Zaid bin Tsabit mengeluhkan tentang insomnia yang dialami setiap malam kepada Rasulullah. Lalu, setelah itu Rasulullah mengajari Zaid bin Tsabit sebuah doa agar terlepas dari gangguan sulit tidur. Allahumma gharatin nujum'um wa hadatil uyun wa anta hayyul qayyum la takhuduha sinatun wa la naum ya hayyu ma qayyum ahdi laili wa anin aini. Ya Allah, bintang-bintang telah meruduk dan mata pun telah melemah. Sedang Engkau maha hidup lagi tak bersandar kepada siapapun. Engkau tidak pula mengantuk dan tidak pula tertidur. Wahai Zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, tenangkanlah malamku dan pejamkanlah mataku. Tak hanya Zaid bin Tsabit yang pernah mengalami insomnia, sahabat lainnya yakni Khalid bin Walid al-Makhzumi radhiyallahu anhu juga pernah menderita sulit tidur, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi. Buraidah pernah berkata, Khalid bin Walid al-Makhzumi radhiyallahu anhu pernah mengeluh kepada Rasulullah tentang dirinya yang sulit tidur. Mendengar keluhan itu pun, Rasulullah mengajarkan agar ketika Khalid telah sampai di tempat tidur untuk membaca doa. Allahumma rabbi samawati sab'i wa ma azzalat wa rabbal aradina wa ma aqalat wa rabba sayatini wa ma adalat kun ili jaramin syarri khalqika kulihim jami'an yafruta alayya ahadu minhum a'u ayyan biza azza jaruka wasjala sanawuka wala ilaha ghairuka la ilaha illa anta. Ya Allah, Tuhan pencipta tujuh langit dengan segala yang dinaunginya, Tuhan pencipta seluruh jagat dengan segala apa yang dikandungnya, Tuhan pencipta setan-setan dengan segala yang disesatkannya. Jadilah Engkau ya Allah pendamping yang melindungiku dari segala kejahatan yang akan diperbuat makhluk-makhluk-Mu kepadaku, atau siapa saja yang ingin menyakitiku dan menyerangku. Maha tinggi Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 penyebab dan doa susah tidur saat hamil. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.